Dan saya kasih tahu juga, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Jumat sore tiba-tiba handphone Hotman berdering. Ternyata yang menelepon adalah Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo. Bapak Prabowo menelepon Hotman berdiskusi soal keprihatinan beliau atas banyaknya perusahaan Indonesia yang terancam pilot, khususnya perusahaan-perusahaan yang karyawannya ribuan. Bapak Prabowo sangat prihatin, kasihan para pegawai, itu kata beliau. Bapak Prabowo pilihan di tangan Presiden dan DPR. Pilihan pertama, mempertahankan undang-undang kepailitan yang adalah produk IMF pada awal Krismon di tahun 2000, atau sekarang ini Bapak Presiden dan DPR, khususnya Bapak Presiden, mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menunda berlakunya undang-undang kepailitan. Itu satu-satunya solusi kalau memang Bapak Presiden sangat khawatir banyak perusahaan Indonesia yang pilot. Salam Hotman Paris yang adalah pengacara dari Bapak Prabowo selama 25 tahun. Halo teman-teman, salam cerdas keuangan teman-teman. Hari ini saya mau membahas tentang keuangan, tentang ekonomi Indonesia teman-teman ya. Jadi banyak orang tidak tahu dan mungkin mereka sadar, tapi masih sadar kulit-kulitnya aja. Maksudnya adalah ekonomi Indonesia ini sekarang tuh lagi turun. Bukan cuma turun teman-teman, crashing down. Kalau istilah saya ini crashing down. Crashing down itu mau boom gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu teman-teman ya? Kenapa saya bilang seperti itu? Tentu ada sebabnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin sekarang ini orang bilang, iya hidup susah ya, hidup makin susah ya, hidup susah, saat ini hidup susah katanya ya. Kerja susah, cari duit susah di situ. Teman-teman, kalau sekarang susah, nanti ke depannya, mohon maaf ya, ini opini saya, akan makin susah, teman-teman. Makin susah. Kenapa makin susah? Ya, saya kasih tahu penyebabnya. Pertama, ya, indikasinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama adalah banyak bisnis yang pilot, ya. Banyak bisnis yang pilot. Coba kita contoh nih ya, bisnis-bisnis yang pilot kita lihat aja di media, banyak lah teman-teman ya. Teman-teman tahu, ini ada berita ya, terlilit utang 78,79 triliun, keuangan induk perusahaan media TV One dan ANTV terancam. Lihat ya, utang di situ, terancam tuh ya. Terancam kalau nggak bisa bayar utang tentu apa? Pilot. Situ, ya. Kalau nggak bisa bayar utang, pilot karena utangnya udah banyak. Situ. Nah, ini yang lagi hot sekarang ya, yang dimana si Wamenakers, Immanuel Ebenezer tuh lagi stres sekarang. Stres sama apa? Stres sama ini. Ya, beritanya nih, kasasi ditolak, Sritek resmi pilot. Teman-teman tahu Sritek adalah perusahaan pabrik tekstil terbesar di Indonesia ya. Ada di Solo dia, Sritek ya. Saya kenal ownernya Pak Lukminto ya. Waktu itu anaknya nikah, saya diundang di sana. Oke, lanjut, kita nggak bicara tentang Sritek di sini. Ketiga di sini ya. Kita lihat lagi teman-teman, biar teman-teman tahu nih apa yang kejadian nih ya sekarang ini di Indonesia. 4 perusahaan besar bangkrut di Indonesia. Ini penyebabnya ya. Judulnya itu nih. Perusahaan-perusahaan apa aja sih? 4 perusahaan gede. Sariwangi bangkrut, Nyonya Menir bangkrut. Itu yang dulu ada Jok gitu loh. Ya. Wanita apa yang paling kuat? Nyonya Menir katanya. Karena berdiri sejak tahun
sekian, udah berapa puluh tahun katanya di situ. Apalagi 7-Eleven juga udah bangkrut teman-teman ya. Kodak udah bangkrut juga teman-teman di situ. Kenapa? Utang yang menggunung. Akhirnya bangkrut, nggak bisa bayar utang. Nah, efek dari nggak bisa bayar utang apa? Selain untuk bisnisnya itu ya, otomatis kalau bisnisnya jatuh, penerimaan pajak negara stop teman-teman. Penerimaan pajak negara stop ya. Spending perusahaan juga stop. Tapi yang lebih parah adalah apa? Meningkatnya unemployment. Apa itu meningkatnya unemployment? Naiknya pengangguran teman-teman. Jadi di Indonesia ini nanti pengangguran makin banyak di situ. Alhasil kemiskinan itu makin tinggi ya. Ini yang teman-teman harus tahu. Nah, tadi saya sudah putarkan ya teman-teman ya video ya di mana Prabowo ada bicara dan bilang bahwa negara tuh nggak mungkin maju kalau banyak koruptornya di situ ya. Intinya seperti itu. Nah, saya mau kasih tahu ya, koruptor ini sekarang sedang menggunung. Menggunung di mana? Menggunung di tempat jantungnya perekonomian. Di mana sih jantung perekonomian? Orang nanya kan? Industri keuangan. Industri keuangan. Perbankan, asuransi, teman-teman ya. Leasing, itu industri keuangan. Itu adalah jantung dari ekonominya Indonesia, teman-teman. Nah, coba kita lihat. Nah, terus memang jantungnya lagi susah di situ. Oh iya, tentu. Ini saya kasih lihat teman-teman ya. Di sini ada berita kemarin di podcast saya sebelumnya, kita lihat ya gimana Mayapada itu sekarang sedang dalam kesulitan. Tapi mereka belum ekspos keluar nih, ya. Tapi saya udah kasih tahu ke pemerintah untuk diawasi tuh, terutama OJK tuh, ya, untuk segera periksa. Karena kenapa? Sudah ada tanda-tanda itu mereka bakal turun karena NPL dia naik. Tapi saya mau kasih tahu, selain Mayapada yang kemarin sudah saya bahas, ada apa lagi di sini? Ini ya, berita dari CNBC ya, jadi terpercaya ya. Dibilang bank ini punya NPL tinggi. NPL itu apa sih? NPL itu non-performing loan, yaitu kredit yang macet, kredit macet lah ya. Nah, dibilang di sini bank pertama itu Bank of Indonesia, TBK, ya, BSWD. Rasio NPL-nya 7,7. 7,7 itu tinggi banget, bos. Ya. 7,7 itu tinggi ini di ambang bangkrut ini. Kalau saya bilang nih dia nggak bisa bayar nih, bangkrut di situ ya. Selain itu apalagi ya, kita lihat selain BSED ya. Bank Maspion ya, kita tahu yang punya Maspion kemarin itu grossnya NPL-nya 3,79, naik dari 2,98 tahun lalu. Tinggi juga ya di situ ya. Dan yang terakhir adalah Bank Pembangunan Daerah Banten ya. NPL-nya 9,86. Aduh, tinggi amin. NPL tuh harusnya kecil-kecil, 1 di bawah 1 gitu loh ya. Ini kalau NPL-nya 9 lah, dia ngambil grossnya aja berapa ya. Ambil deposito misalnya 5%, kasih uang ke orang 5%, dia dapat dari kredit 9%, untungnya cuma 4. Ini ruginya udah 9% ya, macetnya. Aduh, bahaya banget ya. Ini kenapa sih teman-teman? Tentu saja pasti karena kurangnya kontrol dari OJK. Itu pertama, penyebabnya kalau kita tanya penyebabnya ya. Nah, kenapa OJK tuh harusnya ya melakukan yang namanya stress test. Saya di Amerika itu belajar di S2 perbankan ya, Graduate School of Banking Colorado. Nah, di Graduate School of Banking Colorado ini saya belajar bagaimana menilai ketahanan sebuah bank terhadap
perbedaan interest rate. Jadi kalau interest rate-nya naik atau turun, kita bisa tahu nih pengaruh nggak dia ke non-performing loan ya di situ. Bisa bangkrut nggak nih banknya di situ. Itulah yang namanya stress test, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti kita tahu nih bank-bank ini banyak kredit-kredit macet. Ya. Jadi kalau kredit macet berarti karena apa? Bisnisnya jelek. Bisnisnya jelek, nanti bank jadi jelek. Kalau bank jadi jelek jatuh, apa yang terjadi, teman-teman? Bisa-bisa terulang lagi tahun 98 dan kasus Century, yaitu pemerintah membail out, menyetorkan duit agar banknya itu tidak jatuh. Ya. Kita lanjut, teman-teman ya. Apalagi selain itu? Selain itu apalagi di situ ya? Saya mau kasih teman-teman yang paling parah ini di sini ya. Rame-rame bankir bikin kredit fiktif untuk tekan NPL. Nah, inilah kredit fiktif ya, yang mungkin salah satunya dilakukan di Mayapada. Ya, dugaan saya itu mereka buat kredit fiktif untuk tekan NPL. Apa maksudnya? Jadi sekarang kalau dia non-performing loan-nya 9% situ ya, maka dia bikinlah kredit-kredit fiktif, sehingga kalau kredit fiktifnya naik, jumlah kreditnya naik, di situ yang baru, yang masih bisa bayar, persentasi non-performing loan-nya turun, teman-teman. Ya. Jadi ini akal-akalan banker, akal-akalan banker. Di sini, teman-teman, Bapak Prabowo dan timnya, yaitu si Sri Mulyani, harus benar-benar memeriksa nih satu persatu bank. Nggak bisa cuma terima laporan dari anak buah. Ya, itu yang saya sayangkan, kayaknya mereka cuma nunggu dari anak buahnya. Ada nggak laporan? Nggak bisa kayak begitu, teman-teman. Ya, karena rame-rame bankir bikin kredit fiktif. Ini bukan Alvin Lim yang ngomong ya. Ini yang ngomong CNBC, teman-teman. Ya, dibilang di sini, OJK menjabarkan hingga 30 Juni 2024 OJK menyelesaikan penanganan berkas perkara yang dinyatakan P21 127 perkara ya, terdiri dari 102 perkara tidak perbankan. Jadi ada kasus di perbankan ini 102 kasus, teman-teman, dan 20 perkara tindakan IKNB ya. IKNB itu institusi keuangan non-bank ya, dan 5 perkara tindak pasar modal. Hukuman pidana di atas 5 tahun dibilang di sini ya. Jadi mereka ini gemplang, teman-teman, gemplang. Ya. Terus apa gunanya OJK kalau gemplang didiemin ya? Mendingan tutup aja ya OJK ya. Habis gimana? Banyak yang gemplang, dia diem aja di situ ya. Nah, yang berhutang itu, teman-teman ya, bukan cuma bank, bukan cuma perusahaan yang punya utang, tapi bahkan pemerintah Indonesia punya utang. Utang RI tembus di atas 8.000 triliun, 8.600 triliun, rasionya nyaris 40%. Wah, ini sadis, teman-teman. Ya. Kenapa sih Indonesia tuh utang terus kagak bayar? Ya. Kenapa sih mereka nggak efisiensi? Kurangin pengeluaran, jangan cuma berharap naikin income dengan naikin pajak gitu loh. Kurangin pengeluaran, budgetnya dikurangin, yang nggak perlu-perlu tuh di-cut. Ya, karena kita sudah tahu persis bahwa sering sekali proyek-proyek pemerintah, APBN, ya, proyeknya itu di-markup, bisa kadang 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi kalau di-markup 2 kali lipat, 3 kali lipat, jadi sebenarnya tuh ya APBN kita itu cukup setengahnya aja, 40% atau 30%, teman-teman. Yang 70% ini bisa buat bayar hutang negara, bisa buat diinvestasikan ya. Ini, teman-teman, kenapa seperti itu ya? Kita sempat tahu Menteri Keuangan yang namanya Sri Mulyani ini sempat katanya mau diperiksa KPK, kabur waktu itu ya, masalah Century ya. Di zamannya siapa? Zamannya SBY, sempat mau kabur. Terus ketika berganti dengan Jokowi, akhirnya, teman-teman, diambil balik lagi, ditarik balik lagi. Sri Mulyani yang dulunya sempat kerja di IMF, teman-teman. Nah, saya cuma mau kasih tahu teman-teman ya,
Saya di banking di Berkeley ya, di Amerika, perbankan. Ketika saya kerja di perbankan, saya tahu bahwa orang yang memberikan loan ke bank atau yang memberikan referensi loan itu dapat yang namanya referral fee, teman-teman ya. Apa tuh referral fee? Komisi. Saya berpikir ketika Indonesia ini ngambil utang banyak dari IMF ya, dari luar negeri, itu kan komisinya siapa yang ngambil? Apakah karena itulah makanya digenjot terus utang? Digenjot biar gak bayar, karena supaya apa? Supaya dapat komisi terus-terusan. Komisinya itu bisa 1-2%, teman-teman ya. Jadi berapa banyak uang tuh ya, oknum Kementerian Keuangan yang bisa dapat komisi itu, terus bonus itu, teman-teman ya. Saya kasih tahu teman-teman lagi di situ ya, dampak buruk dari ekonomi yang buruk sekarang ini ya. Kita melihat bahwa nih berita baru juga, CNBC juga, dolar naik tinggi, teman-teman ya. Paling parah di Asia. Jadi dolar itu sekarang udah tembus di atas 16.300. 16.300. Tahun depan bisa tembus di atas 17.000 atau 18.000, teman-teman. Terus fungsinya dolar naik apa? Nggak ada fungsinya kata orang, misalnya. Kan kita nggak hidup di Amerika, Pak. Salah. Emas, ya, minyak, itu pricingnya tuh dalam US dollar. Ya, barang-barang ekspor banyak yang dari Amerika juga dimasukin ke Indonesia dalam US dollar. Jadi kalau US dollar naik, harga barangnya gimana? Naik, teman-teman. Jadi kalau harga barang naik, makin susah orang beli kan. Kalau gaji dia nggak naik, pengeluaran naik. Nah ini ya. Dan yang terakhir, teman-teman, saya mau kasih tahu teman-teman ya, negara-negara RI, maju RI ini sudah merosot tajam dan sudah resmi resesi. Ya, ini berita ya. Jadi contoh kayak Australia itu udah resesi, dan beberapa negara lain, teman-teman. Saya kasih tahu teman-teman ya, actually sebenarnya Indonesia pun juga sudah resesi, teman-teman. Indonesia ini sekarang udah masuk dalam resesi. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, Indonesia masuk ke dalam resesi karena ya, teman-teman ya, kenapa Indonesia masuk dalam resesi? Karena sebenarnya tuh bisnis-bisnis di luaran itu udah pada tutup dan IHSG udah pada turun. Itu sudah kelihatan. Kalau turun 10% aja itu sudah resesi, teman-teman. Dan kita tahu IHSG itu udah sampai turun sampai di bawah 7.000 ya. Turun tuh hampir 15%. Jadi itu sudah automatically resesi. Lalu kalau udah resesi gimana, Pak? Nanti kan naik? Enggak, belum tentu ya. Karena ini situasinya makin parah, makin turun. Bukan hanya makin naik, bisa aja makin turun. Apa yang terjadi kalau makin turun dan berkelamaan? Itulah yang disebut dengan depresi, teman-teman. Depression ya. Jadi kayak Amerika tuh ada yang namanya Great Depression atau depresi besar, itu di tahun 1930 ya. Unemployment meningkat, terus juga harga barang meningkat di situ ya, pengangguran meningkat, teman-teman, makin sulit. Jadi saya melihat di sini, teman-teman ya, mohon maaf ya, saya ahli keuangan, saya lulusan saya kuliah di Amerika, teman-teman ya, S1 di Berkeley, S2-nya di Colorado Boulder, di situ perbankan. Jadi dikit banyak saya tahu tentang keuangan dan perbankan di situ. Apa yang saya lihat di sini di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Mungkin Anda pikir, oh biasa-biasa aja. Enggak. Saya kasih tahu Anda saat ini mungkin Sri Mulyani stres. Dia akan memikirkan bagaimana, apa yang terjadi ke depannya nih, bagaimana nih. Ya kan? Karena kenapa, teman-teman? Ya kan? Karena dia nggak memikirin apa yang terjadi sekarang. Tapi apa yang bisa terjadi di depannya itu sudah dia pikirkan. Ya. At least saya akan berpikir seperti itu kalau saya jadi Menteri Keuangan ya.
Saya nggak tahu bener-bener dia khawatir masa depan nggak nih, tapi harusnya sih dia khawatir ya. Teman-teman, kalau terjadi depresi teman-teman ya, saya cuma kasihan siapa ya, sorry, orang-orang miskin teman-teman. Orang-orang miskin. Saya mengadakan tes teman-teman, tes maksudnya tuh tes pengen ngetes pasaran deh ya. Jadi saya tulis di medsos saya, di IG, kadang di YouTube ya, kasih uang bantuan langsung tunai, nggak banyak-banyak, beberapa ratus ribu doang ya. Itu teman-teman, waduh, yang WA tuh puluhan, ratusan. Pak, minta dong, saya nggak bisa makan. Pak, minta duit dong, saya nggak bisa berobat. Pak, minta duit dong, anak saya sakit. Pak, minta duit dong, motor saya rusak. Pak, minta duit dong, saya nggak bisa bayar uang sewa. Terancam jadi gelandangan. Banyak banget teman-teman ya. Berarti teman-teman, saya melihat di situ aja, sekarang aja orang yang kesulitan keuangan sudah banyak. Bagaimana nanti ya? Dan saya bukannya sombong teman-teman ya. Di saat mereka kesulitan keuangan, saya malah makin maju. Kenapa di situ? Karena saya memiliki yang namanya kecerdasan keuangan. Kecerdasan keuangan ini penting teman-teman. Dimana yang seperti saya bilang tadi, kita bisa baca arah. Jadi contoh misalnya, sorry ya teman-teman ya, kalau kita tahu dolar bakal naik, kita beli dolar atau jual dolar? Tentu kita beli, karena ketika naik kita untung. Kalau kita tahu saham mau turun, kita jual dulu atau kita beli? Kita jual teman-teman. Karena ketika kita jual, dia turun di bawah, baru kita beli. Di situ. Inilah yang namanya kecerdasan keuangan. Bagaimana satu, membaca pasar. Bagaimana kedua, membaca technical, grafik. Yang namanya keuangan itu ada yang namanya statistik, teman-teman ya. Angka-angka itu ketika disusun, menjadilah dia bentuk grafik. Dan grafik itu bisa kita baca. Itu yang namanya technical analysis. Ketiga adalah momentum analisis, teman-teman. Apa tuh momentum analisis? Momentum analisis itu membaca ya, arahnya kemana. Dan yang terakhir adalah fundamental analisis. Fundamental analisis ini adalah ilmu yang dipakai Locke Hong dan Warren Buffett untuk dia membeli. Ya, dia lihat fundamentalnya kalau bagus ya beli, kalau fundamentalnya jelek mereka nggak bakal mau beli di situ ya. Jadi ini akan dipelajari di kelas yang akan saya gelar, teman-teman. Jadi saya menggelar kelas ini, menggelar kelas ini di Jakarta nanti tanggal 25 sampai 27 Januari. Nanti Februarinya ada di Februarinya awal itu ada di Surabaya ya. Dan Februari 22 ada di Jakarta lagi, 1 hari doang itu seminar ya. Kalau yang Jakarta sama Surabaya tadi 3 hari ya teman-teman ya. Nah ini udah hampir penuh. Teman-teman yang tertarik segera menghubungi kami. Dan berikutnya kami akan buka setelah di Februari itu di bulan Maret teman-teman ya. Di bulan Maret nanti kami akan membuka kembali di Jakarta ya, di bulan Maret. Teman-teman bisa mendaftar situ. Nah teman-teman, pentingnya kecerdasan keuangan itu bukan cuma kita bisa membaca pasar, membaca pergerakan, enggak. Tapi nanti saya juga akan mengajarin bagaimana cara teman-teman itu mempunyai investasi. Istilahnya nih, istilah awamnya, saya mau kasih teman-teman tuyul. Yang tiap malam teman-teman tidur, tuyulnya kerja, ngambil duit ya, bawa ke rumah teman-teman. Enak dong kalau kayak gitu. Kalau tuyul kita kerjanya makin keras, berarti kita kerjanya nggak usah terlalu keras. Kita dapat duit situ ya. Nah, apa yang saya maksud dengan kita bisa dapat tuyul ya? Yaitu adalah alat investasi, teman-teman. Jadi saya akan mengajarkan kepada peserta-peserta seminar ya kan, bagaimana cari duit dalam bisnis, bagaimana cari duit dalam properti, bagaimana cari duit dalam saham, bagaimana cari duit dalam option,
bagaimana cari duit dalam komoditas ya, dan lain-lain di situ saya ajarin teman-teman ya. Karena Prabowo pun bilang tuh ya, ada videonya tadi kan, dibilang bahwa player itu nggak bakal menang, yang menang itu bandar. Betul sekali teman-teman. Yang pasti menang itu bandar. Kalau player itu nggak pasti menang, ya bisa menang bisa kalah. Lalu akibatnya gimana Pak kalau kayak gitu? Akibatnya saya bisa ngajarin teman-teman cara jadi bandar. Kok bisa Pak jadi bandar bukannya uangnya gede? Enggak. Ya. Kita tuh bisa jadi bandar cukup dengan uang sekitar kurang lebih 400 juta ya. Di mana Pak? Di Indonesia bukan. Di luar negeri. Ya, saya akan bantu teman-teman buka rekening di luar negeri ya kan. Gimana cara transfer uang ke luar negeri, di situ gimana cara tradingin di luar negeri. Sehingga teman-teman bisa dengan uang yang masuk itu diputerin teman-teman ya. Dapat untungnya berapa Pak? Kurang lebih 1 bulan 2-4% ya. Yang mana dalam 1 tahun 24-48%, kurang lebih ya di situ. Nah, bisa kalah nggak? Tidak. Kenapa saya bilang tidak? Ya kan? Yang ikut kelas saya, kalau sampai dia trading dan rugi, saya balikin uangnya 10 kali lipat. Ya, ini jaminan saya. Video saya rekam aja, kasih di situ. Ya, menjadi perjanjian secara verbal. Kenapa? Karena saya ajarin teman-teman jadi bandar. Namanya bandar tuh seperti yang tadi si Pak Prabowo bilang, nggak mungkin rugi bos. Ya, saya akan buka itu pada teman-teman. Ya, dan saya jamin ilmu saya ini teman-teman tidak bisa dapatkan dimanapun di seluruh Indonesia, nggak ada. Dan strategi yang saya akan ajarkan, ya, di saham dan option teman-teman nggak akan dapat di mana lagi kecuali di kelas saya ini. Karena ini adalah strategi yang saya ciptakan, nggak ada itu. Bukunya Anda mau cari di Gramedia, di mana juga nggak ketemu, teman-teman ya. Ilmunya yang ngajarin ini juga nggak akan ada di Indonesia, nggak ada. Ya, saya jamin di situ. Jadi teman-teman yang tertarik untuk menjadi sukses, hubungi saya. Yang tertarik untuk menjadi kaya, hubungi saya. Yang tertarik untuk bisa melalui ya masa-masa sulit ini, misalnya bisnis Anda tutup di situ ya, ada bingung mau berusaha apa lagi di sini, semua pada susah, masukin modal sana rugi, modal sini rugi, ya kan? Ikut di saya teman-teman ya. Karena saya bisa bikin uang Anda itu dalam waktu 15 tahun naik 168 kali lipat. 168 gede banget ya. Kalau Anda punya uang 1 miliar, dalam waktu 15 tahun uang Anda menjadi 1,6 triliun. Ya, jadi kalau Anda punya 1M saat ini, nggak usah bikin bisnis teman-teman. Tradingin aja, saya ajarin. Nanti dalam waktu 15 tahun, uang teman-teman udah 1 triliun. Anda udah bisa pensiun. Jelas ya teman-teman ya. Nah terus gimana Pak? Saya tertarik nih, saya mau. Oke, bagi yang tertarik teman-teman boleh menghubungi hotline kami ya. Hotline kami ini akan kami tulis juga di belakang video ini ya, di belakang video ini akan saya tulis di situ. Silakan hubungi hotline kami ya. Tempat terbatas ya teman-teman ya, karena ini bukan skala besar kayak begitu, enggak ya. Ini kita di hotel, teman-teman walaupun bayar tapi nggak mahal dibanding bayar uang sekolah, dibanding uang pangkal ini lebih murah ya. Dan juga teman-teman dapat makan gratis ya. Makan gratis 3 hari itu dapat 3 kali makan gratis berarti ya. Untuk 3 hari, 1 hari tiap 1 kali makan tiap hari, dan 2 kali breakfast, bukan breakfast, snack teman-teman ya, coffee and snack situ. Jadi teman-teman yang tertarik hubungi kami ya, Quotient Center, hubungi kami Quotient Center. Saya akan bantu secara pribadi meng-guide, menjadi coach Anda ya, menjadi guru Anda dan menjadi pembimbing Anda. Setiap hari
ya kan, saya akan tuntun Anda di situ agar Anda menjadi sukses. Anda mau jadi sukses, ambil tindakan sekarang. Kalau Anda diam-diam saja, ya, dan berpikir bahwa saya buka restoran aja deh, saya buka pabrik, buka ono, buka ini, buka itu, ujung-ujungnya nanti bukan dia dapat duit, hilang modal, ya. Sekarang ini zamannya uang digital, teman-teman. Jadi cari duit itu sudah bukan ke pasar, buka toko, enggak. Sekarang tuh zamannya udah pakai handphone, ya. Kita pakai handphone nih, teman-teman, tak dapat duit. Tak dapat duit. Ya. Udah, terus tinggal tidur. Ya. Kalau tokonya toko online sekarang kan, TikTok Shop, Shopee Shop, dan lain-lain. Keuangannya Bitcoin sekarang kan. Sahamnya, optionnya ya itu Amerika. Ya, online, semua online, teman-teman. Jadi kalau Anda mau diajarin bagaimana caranya, bagaimana kita bantu untuk buka rekening di luar negeri, ya, yang dimana Anda bisa akses dari seluruh ATM di seluruh dunia, ya, ini uang atas nama Anda sendiri, nanti di sana, di luar, dan Anda bisa cek di seluruh ATM di seluruh dunia uangnya itu ada. Oke, teman-teman. Terima kasih dan salam cerdas keuangan.